قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak keutamaan membaca Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Salah satunya yakni firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara baik, diam-diam maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 29. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan selalu berbuat baik. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbata-bata dan dia kesulitan dalam membaca, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentang keutamaan membaca Al-Quran, ada contoh dari kisah sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudair. Al-Kisah, suatu malam Usaid dikejutkan sebuah awan bercahaya. Saat itu ia tengah melantunkan Al-Quran di gelapnya malam. Peristiwa bermula saat Usaid berada di tempat penjemuran kurma miliknya. Hari telah malam, kegelapan menyelimuti dan hanya remang rembulan yang menerangi. Usaid seorang diri di sana dan tengah melantunkan ayat-ayat Allah. Di tengah kekusuannya membaca kalam Allah, Usaid dikagetkan dengan suara kuda yang meringking sangat keras. Usaid pun berhenti membaca dan menengok kuda itu, khawatir ada sesuatu yang terjadi. Namun saat melihat kondisi si kuda, ternyata tidak ada apapun di sana. Ia pun kembali ke tempatnya semula dan kembali melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Belum lama ia membaca, ternyata Usaid kembali dikejutkan dengan suara kuda yang meringkik. Bahkan kali ini, kuda itu terdengar menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Usaid kembali menghentikan bacaannya dan menengok kondisi si kuda. Lagi-lagi tak ada apapun di sana. Tak ada yang terjadi pada si kuda. Peristiwa itu terus saja terjadi. Lalu, setelah sekian kalinya, Usaid tengah membaca Al-Quran Al-Karim dan kembali mendengar suara ringkian kuda. Kali ini ia benar-benar khawatir karena mengingat anaknya Yahya yang berada tak jauh dari posisi si kuda. Ia khawatir kuda akan menginjak putranya. Usaid pun bergegas menuju ke tempat si kuda. Lalu ia dikejutkan dengan seberkas cahaya yang dipancarkan oleh gumpalan awan. Gumpalan awan itu kemudian terbang meninggi dan lenyap. Keesokan harinya, Usaid pergi menemui Rasulullah untuk mengisahkan kejadian aneh yang terjadi semalam. Saat berjumpa dengan Rasulullah SAW, Usaid pun berkata, "Wahai Rasulullah, semalam aku membaca Al-Quran di tempat penjemuran kurmaku. Tiba-tiba kudaku meringkik." Rasulullah kemudian bersabda, "Bacalah lagi Al-Quran, wahai Ibnu Haidar." Usaid menjawab, "Aku membacanya lagi dan kudaku kembali meringkik." Rasulullah menjawab hal yang sama, "Bacalah terus, wahai Ibnu Haidar." Usaid pun menjawab lagi, "Aku membacanya lagi dan kudaku kembali meringkik, wahai Rasulullah." Namun, tetap Rasulullah menjawab hal yang sama. Usaid pun kemudian berkata, "Akhirnya aku memeriksanya karena aku khawatir kuda itu akan menginjak Yahya yang ada di dekatnya. Tiba-tiba aku melihat di atasku segumpalan awan yang dipenuhi dengan cahaya.
terbang ke langit dan aku tak bisa melihatnya lagi. Rasulullah pun bersabda, itu adalah malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Seandainya kamu terus membacanya, niscaya manusia akan melihatnya di pagi hari. Para malaikat tak akan bersembunyi dari mereka. Masya Allah, ternyata malaikat turun ke bumi untuk mendengarkan bacaan Al-Quran seorang hamba Allah. Itulah salah satu keutamaan membaca Al-Quran. Maka jika kita membaca Al-Quran pula, malaikat akan hadir di sisi kita. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. UFO atau benda terbang tak diketahui asalnya tidak hanya muncul di abad ke-20 saja, tetapi sudah muncul sejak dahulu, terutama di relief-relief piramida. UFO juga muncul di zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup, yakni ketika sahabat Nabi Usaid bin Hudayr membaca Al-Quran. Ulama tafsir Salafi awal bahwa yang mendatangi berupa cahaya di balik gumpalan awan adalah benar-benar malaikat sesuai sabda Rasulullah SAW. Tetapi ulama modern atau abad ke-20 menerjemahkan suatu realita masa kini. Di dalam hadis disebutkan terjemahan bahasa Arab yang dialihkan ke bahasa Indonesia. Tiba-tiba aku melihat di atasku segumpalan awan yang dipenuhi cahaya terbang ke langit dan menghilang terbang hingga tinggi ke langit. Kalau dicermati orang-orang di zaman Rasulullah SAW tidak menyebutkan pesawat terbang atau UFO karena belum dikenal pada zaman itu. Awan segumpalan cahaya itulah UFO. Disebutkan lagi, ia terbang tinggi lalu menghilang. Ini persis dengan realita abad ke-21 bahwa UFO memiliki kecepatan yang tinggi dan UFO mengeluarkan cahaya. Sahabat tersebut hanya menyebutkan awan mengeluarkan cahaya lalu terbang menghilang ke langit. Itu persis sesuai dengan gambar UFO masa kini. Mendengar itu, Rasulullah tidak menyebutnya UFO atau makhluk alien dari planet lain, karena saat itu belum dikenal dan tentunya aneh kalau itu diucapkan oleh Rasulullah. Demikian sahabat juga tak mengerti. Lalu Rasulullah SAW menyamakan benda asing tersebut dengan UFO atau alien dengan sebutan malaikat. Karena itu lebih mendekati dan dapat dicermat baik oleh para sahabat. Malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran memiliki cahaya dan dapat terbang tinggi mirip dengan pesawat UFO yang juga memiliki kecepatan terbang yang tinggi. Begitulah tafsiran ulama masa kini dan para ilmuwan yang meyakini keberadaan makhluk lain selain di bumi. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat As-Surah yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara ayat-ayat atau tanda kekuasaannya, ia menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah pedoman bagi umat seluruh manusia, dan membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang mulia. Ada beberapa dari keutamaan atau manfaat dari kita membaca Al-Quran. Salah satunya adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, lalu sebagai penyakit hati atau penyakit fisik, lalu menjauhkan dari kesesatan, menjadikan rumah itu bercahaya, lalu melindungi dari godaan syaitan, memberikan syafaat ketika di akhirat kelak.
menambah kecerdasan, lalu memperoleh kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan Al-Quran akan menjadi penolong kita ketika di akhirat nanti. Dan yang paling penting, ketika kita mempunyai seorang anak yang hafiz atau hafizah, kelak ketika kita meninggal dunia, kelak kita akan di akhirat nanti, maka anak-anak tersebut, anak-anak yang begitu memuliakan Al-Quran, akan memasangkan mahkota kepada orang tuanya, mahkota terindah. Masya Allah. Semoga kita semua bisa mendapatkan cahaya dari Al-Quran. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.